Hai, selamat datang di Isol Channel. Dan di video kali ini gua mau berbagi tips dan sharing sedikit pada kalian settingan terbaik yang biasa gua gunain kalau lagi video-videoan. Oh iya, settingan terbaik buat video itu dibagi dua ya. Ada keperluan profesional sama keperluan buat sehari-hari. Keperluan sehari-hari itu kayak medsos yang langsung upload, jadi nggak usah pakai settingan yang ribet. Dan yang kedua, gua mau sharing gimana sih setting gua kalau dipakai buat keperluan profesional. Misalnya buat wedding atau enggak sebagai macamnya. Jadi kalau kebutuhan profesional itu bedanya cuman di settingan buat fleksibilitas buat editing di post productionnya. Itu lebih enak banget buat coloring warna atau enggak ya edit-edit gitulah. Kalau kebutuhan medsos kan langsung upload, langsung jadi filenya. Kalau profesional itu lebih ribet lagi. Jadi di video kali ini gue mau sharing. Yuk langsung aja simak videonya. Di sini merupakan tampilan GoPro gue yang biasa gue pakai sehari-hari. Nah, kalau di layar depan gue biasa pakai 1080 60 fps dengan lensa wide. Nah, di sini ada preset custom dan gue nggak pakai micro SD untuk sekarang ini karena micro SD-nya dipakai buat merekam ini cuy. Nah, bentukan si layar yang belakang itu kayak gini. Di sini gue pakai grid. Oke, kita setting dulu ya. Dan si orientasi vertikalnya gue matiin juga. Nah, seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Dan shortcutnya pun gue udah sesuaiin, tapi ini belum sesuai kebutuhan gue sih. Tapi oke, kita bahas aja satu-satu. Si grid ini biasanya gue onin. Nah, seperti ini. Fungsinya garis grid ini biar video kita bisa kelihatan ya pengukurannya, apakah dia udah center atau agak miring, karena rule of third di perekaman video itu cukup ngebantu banget. Dan di sini orientationnya gue lock. Nah, kadang-kadang gue lock ke kayak gini. Kalau udah ke lock kayak gini, ini bakal nggak akan bisa diubah lagi. Kecuali gua offin orientationnya dan gua pakai buat motovlogging. Nah, kalau buat motovlogging kan disimpan di helm, pasti si GoPro-nya tuh ngehadap ke ini kan kalau normal kayak gini. Nah, ini bakal kayak gini. Tapi si videonya bakal otomatis ngeorientasiin. Nah, si orientasi otomatis ini gak gua aktifin di vertikal juga biar nggak kemana-mana si GoPro-nya. Dan screen lock-nya pun ini nggak pernah gua oprek sih. Screen lock-nya pun gua offin. Karena pas ngerekam jarang pencet layar. Lalu kita ke referensi. Bit volume biasanya gue matiin karena pas penggunaan video ini ngeganggu banget ya. Tapi kalau yang biasa pakai ini sebagai panduan itu bikin aja sih, nggak apa-apa sih. Dan ini sedikit settingan yang gue pakai di reference. Nah, oke, sekarang kita masuk ke menu preset. Ini adalah preset yang gua gunain. Nah, ini shortcutnya. Yang sebelah kiri biasanya gua pakai buat lensa. Sebelah kanan biasanya buat EV. Biasanya gua pakai plus 5 atau min 5. Dan ini sebenarnya ada dua tombol lagi ya. Harusnya tombol yang atas itu merupakan tombol hyper smooth dan juga white balance. Tapi kita bikin lagi aja. Nah, kita bikin preset. Nah, kita buat aja presetnya langsung. Di mode video itu kita bisa bikin video biasa, slow motion atau enggak looping video. Tapi yang kita bahas di sini kita bakal buat video biasa. Dan di sini video biasa pun dibagi dua ya. Dibagi dua karena ini tergantung kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan profesional dan juga untuk keseharian atau sehari-hari. Untuk penggunaan profesional ini bakal diedit lagi di post production karena fleksibilitasnya yang tinggi dan bisa diedit lagi gambarnya. Dan kebutuhan sehari-hari itu ya kebutuhan buat kayak sosial media dan sebagainya. Nah, untuk size video ini kan ada 4K, 2K sama 1080. Di 1080 itu merupakan video standar yang udah cukup menurut gue ya untuk perekaman GoPro sehari-hari. Lalu kalau mau lebih ngambil detailnya, kalian bisa pakai 2,7 atau 4K untuk ngambil detail. Nah, kalau buat keperluan profesional ini 4K sangat direkomendasiin dan pakai yang 60 fps.
Kalian juga bisa pakai FPS rendah kalau itu gimana kebutuhan sih. Nah, di sini ada 1080, ini paling banyak pilihannya. Ini bisa digunakan di slow motion atau enggak biasa aja. Kalau di slow motion kalian bisa pakai 240 frame per second atau 120. Tapi untuk penggunaan video sehari-hari, misalkan buat motovlogging dan sebagainya, itu kalian cukup 60 fps aja. Lalu digital lens ini sesuai kebutuhan juga sih. Ada super view, ini yang paling lebar nih, paling lebar banget 170 derajat gitu ya. Dan juga ada wide itu sekitar 16 sampai 34 derajat ininya milimeternya. Dan enaknya pakai wide itu di post production kalian bisa edit lagi ke seperti linear ini. Ini kan linear tuh lurus banget ya, nggak ada distorsi fisheye. Tapi kan yang wide itu ada ya. Tapi kalau di sini kalian bisa pilih linear dan juga narrow. Itu yang apa sih yang tanpa fisheye-nya itu. Kalau narrow tuh lebih sempit karena itu karena apa ya? Karena kamera HP aja kayak gitulah bentukannya. Dan hyper smooth ini bisa kalian off-in, on dan juga high dan boost. Ini di lensa wide aja. Tapi gue rekomendasiin kalian ini on-in aja, jangan terlalu high. Kenapa? Karena bakal nge-crop banget. Nah, buat low light ini auto low light kita nggak usah ganti, si zoomnya kita nggak usah ganti, dan ini ada klipnya juga kita offin. Ini merupakan settingan buat nanti dia bakal motong video yang bagus-bagusnya selama 30 atau 15 detik. Itu sebenarnya nggak perlu banget. Lalu ada settingan Pro Tune. Di sini kalian pakai bitrate standar untuk penggunaan kesehari-hari buat medsos dan sebagainya. Lalu kalian kalau butuh yang agak tinggi lagi, kalian bisa pakai bitrate yang high itu sampai 100 Mbps. Dia nyimpen datanya banyak banget dan kalian harus siapin memorinya juga. Nah, semakin banyak data, semakin banyak ini ya pilihan buat editing pas post production. Dan EV composition itu gua setting di min 0,5 biar si highlightnya nggak terlalu mencolok gitu ya. Pas di post productionnya kalian bisa edit lagi. Kalau buat low light kalian bisa tambah 0,5 atau enggak 1, tapi standarnya ini buat penggunaan keseharian 0,5 aja cukup. Si shutter speednya gue gunain auto aja di sini karena ini tuh biasanya kan shutter speed tuh 2 kali fps ya. Misalkan kalian pakai 30, manualnya adalah 1/60, dan ini buat fps misalkan ini 120 itu buat 60 fps. Tapi karena di setting auto, kita setting auto, itu si fps sama si shutter speednya itu bakal menyesuaikan. Jadi kita nggak usah ribet lagi. Kalau ini kan manual banget ya. Kalau kalian nggak bisa manual ya mending nggak usah pakai aja, cukup auto gitu. Lalu selanjutnya ada white balance kita klik. Nah, di sini gua cukup pakai auto, tapi kalau kalian bisa nyetingnya itu kalau ke atas lebih warm, ke bawah lebih cool, itu kalian bisa setting manual. Kenapa pakai auto? Karena buat keperluan sehari-hari itu udah cukup. Dan kalau untuk kalian yang biasa bikin video profesional, kalian gua rekomendasiin pakai native. Kenapa? Ini gambarnya flat banget. Jadi kalian pas di post production bisa editing lagi. Jadi itu manual banget. Fleksibilitas buat editingnya enak kalau pakai native. Tapi gua rekomendasiin auto aja deh kalau buat sehari-hari. Dan di ISO sini ini sebenarnya bisa disetting sampai sensitif banget ya, 6400. Tapi karena ini ISO min, gua rekomendasiin kalian yang paling kecil aja biar nggak terlalu terang banget. Lalu ISO max. Nah, ISO max ini adalah batas maksimal. Untuk keseharian ini cukup di 1600 atau enggak 800, apalagi di daylight kayak gini. Nah, kalau buat malam hari kalian bisa setting lebih tinggi, tapi kalau buat penggunaan motovlogging atau enggak buat jalan-jalan cukuplah 800 juga gitu. Atau yang paling aman lah 1600 aja. Ini karena nggak terlalu noise dan ini pun udah merupakan standar maksimal pas penggunaan kamera sehari-hari. Untuk sharpness atau ketajaman kalian bisa pilih, ini ada high, medium dan low. Untuk
ketajaman kalau kalian pakai low ini gambarnya bakal kayak jelly banget gitu, nggak ada teksturnya. Tapi kalau terlalu high ini bakal terlihat banget teksturnya dan kelihatan nggak enak. Maka dari itu gua rekomendasiin kalian pilih ke medium aja biar teksturnya kelihatan tapi nggak ada efek jelly-nya. Kalau buat fleksibilitas yang lebih enak lagi kalian bisa pilih low karena itu nol banget. Buat color kalian bisa pakai color GoPro atau flat. Kalau kalian pakai flat ini enak banget buat editing di post productionnya. Kalau kalian pakai GoPro ini adalah warna asli GoPro, ini enak banget buat keperluan sehari-hari atau enggak buat di medsos gitu. Kalau raw audio, GoPro bisa raw audio juga ya. Ini bisa diproses di GoPro-nya atau enggak di off-in. Kalau off itu enaknya tuh suara asli dari kemampuan si GoPro-nya itu secara maksimal diterapin. Tapi kalau ada raw audio yang high itu, ini adalah full processingnya. Si GoPro-nya itu bakal memproses secara langsung di kameranya. Lalu ada shortcut. Ini adalah shortcut yang biasa gue pakai, tapi sebenarnya yang biasa gue pakai kayak gini nih, gue fotoin aja ya. Nah kayak gini. Dan ini merupakan setting-setting yang biasa gue pakai. Sebenarnya tergantung banget sih ya. Kalian bisa ngegunain kayak gini bitrate aja. Kalian gunain high buat keperluan yang lebih enak buat post production gitu. Kalau kalian mau edit lagi. Tapi kalau buat sosial media ini bitrate-nya yang kecil aja. Soalnya ngaruh ke ukuran ukuran filenya gitu. Kalau buat sehari-hari sih high pakai HEVC. Terus yang standar juga udah cukup menurut gua, apalagi buat keperluan YouTube. Dan sekian video dari saya. Oh iya, hampir lupa nih gua. Lalu kalian abis ini aja bikin presetnya, misalkan kayak gini. Presetnya kayak gini gua pakai mode baik dan ini bakal save otomatis. Kalian bisa manage juga presetnya, disimpan di atas atau enggak dihapus juga bisa sih. Nah, gitu aja sih. Oke. Nah, ini buat preset slow-mo nih yang biasa gue pakai. Tapi ini makan filenya banyak banget cuy. Sekian video dari saya. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat, dan kalau ada komen atau enggak tambahan atau enggak masukan atau enggak, oke lah kita diskusi bareng-bareng di kolom komentar, oke? Gue Isol, sampai jumpa.